Kalau bahasa Indonesia berarti kita harus terjemahin. Aktenya di akte ganti ya. Muhammad terpuji Hasan bersih. Nah, cakap berbahasa ini biasanya di kelas-kelas pengajaran bahasa kayak di Markaz Lugha. Itu bukan kamu pinter ilmu bahasa, tapi cakap berbahasa. Makanya ada fahmul, listening, istima, ada yang disuruh insya, iya kan ya? Iya. Di ilmu lugha, di fakultas bahasa itu nggak ada pelajaran insya, pelajaran listening, nggak ada, karena belajar bahasa itu sendiri, bukan sebagai kecakapan berbahasa. Kan kayak gitu. Makanya kan di dalam Indonesia ada, misalnya kita sering mengatakan di Indonesia ada yang jurusan tarbiyah, ada yang jurusan murni. Pernah dengar gitu nggak? Iya. Kalau jurusan tarbiyah misalnya ada pendidikan matematika, ada matematika murni. Iya. Pendidikan matematika belajarnya ala kadarnya, maksudnya tidak terlalu mendalam. Tapi dia belajar cara menyampaikan matematika kepada orang. Gitu kan ya? Di matematika murni enggak. Dia belajar dari A sampai Z bab-bab di matematika. Karena dia nanti yang digunakan untuk orang-orang kimia, digunakan untuk orang-orang insinyur, digunakan untuk orang-orang yang lain. Gitu kan. Dan di bahasa Arab begitu. Kamu ketika ingin pintar berbahasa, makanya biasanya mereka masuknya ke belajarnya di kursus kelas bahasa, bukan masuk di fakultas bahasa Arab. Iya, itu adalah, makanya ada Markaz Lugha. Makanya hampir setiap negara mungkin ada kelas persiapan bahasa dulu. Iya kan ya? Nah, kelas persiapan bahasa itu guru-gurunya biasanya adalah guru-guru tarbiyah. Adapun kalau ada guru sastra murni ngajar di sono, berarti itu mungkin undangan atau memang diterima karena sebenarnya tidak cocok orang sastra murni masuk ke mengajar itu tidak cocok. Tapi secara pengetahuan dia lebih banyak. Karena dulu saya pernah punya guru matematika. Itu dia lulusan katanya, Pak, Anda lulusan mana, Pak? Saya lulusan matematika murni. Tapi dia bisa jelasin sama. Cuma dia kalau memang pengen jadi guru harus kayak kelas guru dulu, sertifikasi dulu. Iya, sertifikasi. Pokoknya yang jelas kayak ada training jadi guru dulu. Tapi dia secara wawasan tuh, jadi kita kalau ini nggak bisa, Pak, ada rumus lain kok, santai. Ini nggak bisa, Pak, ada rumus lain, gampang. Kayak gitu. Kalau yang guru satunya nggak, biasa aja. Nah, kalau guru ini dia karena sastra murni. Ya begitu juga kita. Makanya kalian misalnya ada, saya pengen mendalami bahasa. Iya, mendalami bahasa, kamu masuk ke fakultas bahasa Arab. Kalau pengen belajar bahasa, masuknya adalah kelas-kelas Markaz Lugha. Belajar berbahasa. Kecakapan berbahasa. Nah, kecakapan berbahasa kita semuanya, mau fakultas syariah, mau fakultas usuluddin, harus punya kecakapan itu kan? Iya. Karena ngerjakan pakai bahasa Arab, ngomong sama dokter bahasa Arab, ngomong sama orang Mesir bahasa Arab. Makanya semuanya harus masuk seperti itu. Kayak di Turki kan ada kelas persiapan, kelas bahasa Turki dulu. Sama sekarang di Indonesia juga ada, namanya Musiba. Iya. Iya. Ya, Musiba itu kan kepanjangan dari Markaz Lugha gitu kan ya. Nah, itulah. Jadi ingat, di situ ada kecakapan berbahasa, ada juga ilmu bahasa. Ada orang yang belajar ilmu bahasanya sampai tinggi banget, nahwu sorofnya sampai tinggi banget, alfiyah, tapi nggak bisa berbahasa. Ada di Indonesia banyak itu. Hanya ada orang yang bisa berbahasa, orang Arab, komentator coba. Iya, komentator bola coba. Jago banget tuh. Jago banget. Iya. Nahwunya nggak ada yang salah nahwunya. Dia juga kadang datengin peribahasa, bahkan datengin syair. Coba kalau ditanya istilah-istilah di ilmu nahwu di alfiyah, nggak bisa. Juru nafsirin nggak bisa. Dia kecakapan berbahasa bisa, tapi dia nggak bisa teori secara mendalam. Ya kayak gitu. Jadi gimana cara yang menggabungkannya? Nah, kalian yang sudah belajar di fakultas juga ada nahwu sorof, kamu pelajari juga itu. Kemudian kamu kembangkan dengan sering mendengarkan orang Arab, sering ngomong sama kawan Mesir, atau kamu sering dengar YouTube orang Arab ngomong apa. Baca ya pakai pengumuman bahasa Arab. Itu semuanya kalau kalian manfaatkan, kalian akan mendapatkan kecakapan berbahasa Arab lebih daripada yang dari Indonesia. Itu yang mereka biasanya orang-orang katakan, ada orang kok bahasa Arabnya gini. Iya, kamu wajar, kamu belum punya zauk Arab. Mainnya kurang jauh. Iya, belum punya zauk Arab. Kayak kamu misalnya susunan bahasa Inggris kamu beda dengan susunan mahasiswa-mahasiswa yang di
Inggris. Kamu mungkin mereka di sana ngelihat susunan kamu, ih lucu banget sih kayak gitu. Mungkin biasa aja, karena kamu belum punya zauk Inggris di sana. Gitu ya. Kayak gitulah kurang lebihnya. Jadi mungkin mediumnya banyak ya? Banyak banget mediumnya. Cuma tergantung kitanya aja mau atau enggak. Iya, kitanya mau apa enggak gitu. Oke nih, kita udah ngobrol banyak nih sama Ustadz Najib Gun, tapi belum dikenalin nih Ustadz Najib ini siapa ini? Makanya ini biasanya tuh kalau di podcast ya, di awal tuh perkenalan dulu ya harusnya. Aduh. Ini kita udah kenal 3 tahun. Padahal waktu Ustadz Najib S1 kita masih SD dulu. Beda banget umurnya gitu ya. Waduh. Iya. Nah, kita kenalan dulu nih. Nah, Ustadz Nazif ini nama panjangnya ini M. Zainin Nazif ya Ustadz ya? Iya. Muhammad Zainin Nazif. Jadi Zainin Nazif tuh Zainin Nazif. Zainin Nazif, jadi Zain An-Nazif. Oh, An-Nazif. Harus Iya. di Arab An-Nazif itu. Iya, itu ayah saya almarhum bilangnya gitu. Kita kan di Indonesia sering nama itu suka diidofahkan. Nah, iya. Itu kan ya. Di Arab kan jarang. Iya. Dan itu Zainin Nazif itu diidofahkan gitu. Misalnya. Dan juga ini riwayat pendidikannya banyak banget ya. Dan kita sebutin ini salah satunya S1 Universitas Al-Azhar Fakultas Bahasa Arab jurusan Ammah. Nah, dan juga sekarang lagi menempuh proses, kita doain sama-sama S2 Universitas Al-Azhar Fakultas Bahasa Arab jurusan Balago wan Naqd saja. Iya. Jurusan Balago wan Kritik Sastra. Kritik Sastra. Kritik Sastra. Nah, juga pengalaman mengajarnya juga nih banyak nih. Ada banyak teman-teman juga kadang baru melihat nama Ustadz Nazif, oh ini pasti yang di rekaman ini. Iya, rekaman beliau ini juga udah mendunia di mana Banyak banget gitu. mendunia. Rekamannya di mana-mana, bahkan yang akhirat ya. itu belum kan mungkin teman-teman yang pusing banget rekamannya dari Ustadz yang persiapan di sini ya gitu. Waduh. Nah, di Mesir juga nih aktif juga mengajar Tufatus Saniyah di manhaj ilmu. Dan juga sorokan baca kitab di pesantren Al-Hikmah 2 ilmu balago dan nusus di Senat Fakultas Bahasa Arab juga. Nah, pengalaman organisasi juga nggak jauh menarik juga nih. Yang pertama ada Ketua Senat Fakultas Bahasa Arab ya. Saya pembina dan Dewan Pengajar di Rumah Tahmid dan juga pengajar di Rumah Syariah. Nah, kalau media sosialnya apa nih buat menghubungin Ustadz Nazif nih biasanya? Iya, jadi Ustadz Nazif juga aktif di Facebook ya teman-teman. Jadi Facebooknya ada Zain spasi Nazif, betul Ustadz? Iya, Zain Nazif. Oke. Kayak Nazifnya kita ngartiinnya apa Ustadz? Nazif, Nazofan, bersih berarti ya, bersih ya. Bersih. Berarti Zain, Nazif ya. Iya, jadi kalau bahasa Indonesia udah kita harus terjemahin. Aktanya di akte ganti ya. Muhammad terpuji Hasan bersih. Ya gitu ya. Berarti itu tadi ya Sad, kayak sebenarnya banyak sih medium-medium yang membuat kita tuh bisa cakap berbahasa Arab dengan kita ada di Mesir ini ya. Bisa lihat dari baca-baca pengumuman, dengerin duktur, dengerin khutbah Jumat, sampai mungkin dengerin pengumuman kalau di jalan ada yang ngumumin apa, kita bisa dengerin. Itu jadi medium pembelajaran juga. Iya, itu medium pembelajaran berbahasa dan bahasa Arab lah secara umum. Bahasa Arab, bahasa isyarat juga itu belajar jalan. Iya kan. Kalau di podcast nggak kelihatan. Belajar isyarat, belajar. Iya gitu. Tapi dengan apa tadi? Dengan poin pentingnya itu adalah tadi kita. Jadi kita nanti kan tadi ada kita ini berhubungan dengan fahmun nusus ya. Jadi kamu ketika nanti saya punya tips ketika kamu membaca, kamu tahu di situ ada fiil, maka kamu segera bergegas cari failnya. Dan kamu tahu dulu itu fiil itu kira-kira artinya apa, sehingga kamu bisa menentukan mana failnya. Gitu kan ya, mana maf'ulnya. Kemudian kamu juga harus tahu susunan-susunan kayak misalnya mubtada khobar. Jadi yang kamu baca dalam buku itu tidak terlepas dari susunan fi'il fa'il dan mubtada khobar. Kamu harus tahu. Jadi kamu harus terbiasa ketika menemukan kayak gitu. Oh, ini mubtada khobar. Misalnya arkanul Islam khamsah. Itu mubtada khobar. Arkanul iman sittah mubtada khobar. Otomatis ya. Otomatis langsung. Iya. Ya kalau dokter bilang misalnya al Islam dinur rahmah mubtada khobar. Gitu ya. Terus mubtada khobar itu kamu masukkan kana. Oh, berarti kalau udah kana, susunannya bukan mubtada khobar lagi, tapi isim dan khobarnya. Masukkan inna, berarti kayak gitu, kamu praktekkan terus. Jadi kamu tahu. Kemudian kamu nanti ada, yang paling penting adalah susunan idofah. Sama susunan na'at man'ut, yang sering kalian temukan. Kalian di kita dalam bahasa Indonesia ada yang susunan dua nih, dua kata.
Misalnya kita bilang pintu keluar, Iya. kelas 1, ya kan? Baju baru. Ini sama-sama dua kata. Pintu keluar artinya adalah apakah pintu yang keluar atau pintu untuk keluar? Pintu untuk keluar. Pintu untuk keluar, ya kan? Baju baru. Iya. Itu baju untuk baru atau baju yang baru? Baju ya. Baju yang baru. Kelas 1 adalah kelas yang tingkat 1 atau kelas untuk 1? Atau kelas cuma 1. Ya, ini kalau kelas 1 seandainya kelas yang untuk urutan nomor 1, berarti itu ada yangnya kan ya? Oh, iya. Nah, dalam bahasa Arab kalau kamu susunannya ada yangnya, maka itu na'at man'ut. Na'at man'ut berarti nakiro ma'rifat. Gimana caranya nakiro ma'rifat? Kamu tahu belajar di dalam ilmu nahwu. Misalnya kelas 1, karena kelas 1 kan tadi kelas yang 1, kelas yang urutannya nomor 1. Maka kamu dalam bahasa Arab berarti faslun awalun atau al-faslu al-awalu. Sama-sama nakirohnya, sama-sama ma'rifat. Kemudian tadi baju baru, libasun jadidun atau al-libasu al-jadidu. Jangan susunan yang lainnya, karena dalam bahasa Arab yang dua kayak gitu kadang di susunan mudhaf ilaih, yaitu yang terakhir mesti majrur. Berarti di pintu keluar, babul khuruji. Babul khuruji. Berarti kalau ngomong firqah ula jangan firqatul ula, tapi al-firqah al-ula atau firqatul ula. Karena dia kan na'at man'ut ya. Kalau misalnya fasal pertama berarti al-faslul awwalu. Jadi kayak gitu. Jadi menemukan susunan dua dalam bahasa Indonesia itu tidak semuanya dijadikan mudhaf ilaih dalam bahasa Arab. Karena kamu tinggal cari dulu itu artinya apa tuh. Jadi ya, tangan saya berarti tangan milik saya. Iyadi berarti iyadi. Jadi diidofahkan langsung digabungkan. Nggak usah. Itu yang paling penting sih menurut saya. Itu kaidah setiap fiil mesti ada fa'ilnya. Setiap mubtada mesti ada khobarnya. Na'at man'ut itu kaidah-kaidah yang paling penting kalian kuasai, teman-teman kuasai. Nah, sisanya itu kaidah-kaidah tambahan, kaidah-kaidah lanjutan. Begitu. Oke, Ustaz. Mungkin terakhir nih Ustaz, kayak dari Ustaz Nazib sendiri mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman gitu biar bisa lebih mudah memahami nasah-nasah gitu. Gimana dari Ustaz sendiri? Dari Ustaz Nazib sendiri mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman gitu biar bisa lebih mudah memahami nasah-nasah gitu. Gimana dari Ustaz sendiri? Untuk belajar memahami nas, kita berarti tadi kita bisa simpulkan berarti kita menguasai yang paling pertama adalah tahu bentuk-bentuk fi'il, bentuk-bentuk kata. Bentuk pertama, kamu mau tidak mau harus tahu bentuk-bentuk kata. Itu cara tahunya gimana? Mau dihafalin ahlan, mau dibaca terus-menerus juga nggak apa-apa. Yang penting tahu bentuk-bentuk kata. Kita juga kayak gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kita nggak tahu bentuk-bentuk katanya nggak bisa kita kan menerjemahkan kan? Kita harus tahu bentuk-bentuk katanya. Habis itu kita tahu kaidah-kaidah dasar yang tadi, yaitu kayak setiap kali fi'il ada fa'ilnya. Fa'il itu harus dibaca apa sih? Marfu. Kemudian setiap kali mubtada mesti ada khobarnya. Dan mubtada khobar fi fa'il mesti ada dalam sebuah kalam. Dalam yang kita dengarkan sehari-hari juga mesti ada. Oke, kemudian selanjutnya kamu perlu memperbanyak kosakata. Sekarang ketika kamu menemukan teks dalam buku, kamu ketika ada yang mufradat yang nggak tahu, nggak boleh malas untuk nyari maknanya di kamus. Tahun-tahun pertama itu tahun-tahun nggak boleh malas. Biar tahun-tahun akhir ketika baca tinggal ini mah udah tahu kita mufradatnya, kosakatanya udah tahu gitu ya. Kalau dari awal kamu malas, akhir kamu akan lebih kerepotan, mufradat akan lebih tambah banyak, tambah sulit gitu ya. Kamu biasakan di awal. Nah itu sama
kalau memang pengen lebih intens kamu menguasai membaca teks itu, kamu selain mendengarkan bimbingan dari senior, kamu juga minta waktu khusus untuk membaca di depan salah satu senior. Dengan cara, ini saya maknanya bener nggak ya kalau kayak gini ya? Saya udah dapat ini bener nggak maksudnya kayak gini ya? Oh enggak gitu maksudnya. Oh ini jadi gini. Oh gitu ya jadi ya. Jadi perlu ada satu yang melatih. Gitu, pesan dari saya. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas bincang-bincang kali ini. Mungkin banyak banget ya Kun kayak yang kita dapetin gitu ya. Ini ibarat pengalaman beliau bertahun-tahun di Mesir dikemas jadi beberapa menit di podcast ini gitu. Keren banget Ustadz Nazif, ini luar biasa. Iya, jadi mungkin sedikit saya tambahkan dari apa yang tadi kita diskusikan gitu, kayak kita kalau ngerasa belum benar-benar paham tentang nahwu sorof, alangkah lebih baiknya belajar yang bahasa Indonesia dulu ya Ustaz. Ya mungkin di sini kan banyak senior yang udah bisa, senior yang udah lama belajar, kita bisa belajar ke mereka. Jangan ini baru datang masih belum ngerti nahwu sorof, tiba-tiba pengen belajar alfiah ke duktur gitu kan, mungkin makin sulit ya Ustaz. Sulit ya, makin sulit. Jadi kita juga harus deketin senior yang sekiranya bisa, biar kita bisa tasmi ke mereka, belajar ke mereka. Dan juga jangan lupa untuk memanfaatkan medium-medium yang ada kayak pengumuman, khutbah-khutbah, yang mana kita bisa belajar banyak dari situ. Iya benar-benar sangat banyak banget. Kayak apalagi buat yang simaah lebih penting juga tuh ya, hadir di majelis-majelis ilmu, apalagi yang kuliah ya. Yang kesini emang niatnya kuliah ya, hadir di majelis kuliah gitu. Bukan jadi nggak dengar bahasa Arab nggak waktu nonton bola aja gitu kan, atau waktu main PS biasanya kan. Kadang juga teman-teman kan main PS pakai bahasa Arab gitu, buat berlatih juga kan. Terus jam gini gitu. Ya, atau Mobile Legend. Nah, bahasa Arab kan. Itu bisa juga jadi bahan simpanan. Kan pernah dengar nggak sih kayak misalnya orang tuh kadang pintar bahasa Inggris gara-gara suka main PS. Banyak gitu. Itu kan banyak kan ya? Gara-gara PS itu kan kata pengantarnya rata-rata bahasa Inggris. Cari senjata rahasia di sana bahasa Inggris. Jadi dia pintar bahasa tiba-tiba bisa, apalagi dia bahasa Inggris. Apa bahasa Jepang juga? Iya, bahasa Jepang. Main game bahasa Jepang akhirnya bentuknya ini star nih berarti ini. Main Mobile Legend berarti ntar ahlan wasahlan lah Mobile Legend. Iya kayak gitu misalnya. Itu bisa jadi. Misalnya bagi yang suka game kayak gitu, gantilah coba pakai bahasa Arab. Ada hobi membantu. Iya kayak gitu lah. Ini kan semuanya medium ya di negara ini kan. Iya itu, jadi pesan terakhir itu dari Ustadz Nazif buat teman-teman yang suka main game, silahkan ubah pengaturannya ke bahasa Arab gitu. Untuk menjadi medium pembelajaran juga. Iya. Oke, mungkin itu tadi dari kita. Terima kasih Ustadz Najib atas waktunya, atas waktu berbincang-bincangnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke. Iya, Mas Nazifnya kita doain lah satu usul semesir doain biar beliau sehat terus ya. Bahagia terus ya kan, bisa terus menebarkan manfaat di pesisir nih. Banyak banget manfaatnya beliau kan. Biar cepet lancar juga nih S2-nya. Amin. Ya kalau begitu terima kasih Ustadz Najib atas waktunya. Saya Igun dan saya Ali. Iya, gitu. Saya Ali dan saya Igun. Ya. Terima kasih. Ini dia podcast Skill Up Usuluddin apa nih? Usuluddin 2022 gitu ya. Iya. Edisi pertama. Iya, edisi pertama ini Ramadan tuh ya. Ramadan. Berarti kalau lahir di bulan Ramadan ada nama Ramadan nih gitu. Biasa gitu podcast Ramadan gitu. Iya. Dan kalau rame kita lanjut part 2. Iya, disclaimer doang gitu. Iya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.